masalah donasi. Nah, kemarin kita sudah mendampingi Agus Salim membuat laporan polisi di cyber Bareskrim. Nah, yang kita laporkan itu pemilik akun atas nama Pratiwi Novi Official. Nah, ini mana ini terbalik ini bukti laporannya. Jadi para pembuli yang memparodikan si Agus Salim itu ya biang keroknya kita laporin. Yang kedua yang kita laporkan lagi pemilik media sosial TikTok atas nama Yolo Koala. Ini Yolo Koala juga harus bertanggung jawab, makanya harus hati-hati ya menggunakan media sosial itu ya. Nih, Yolo Koala ya. Satu lagi pemilik akun Asam Lambung Melanda. Pemilik akun sosial media TikTok yang bernama Asam Lambung Melanda. Nah, ini LP-nya. Ya. Jadi buat para TikTokers yang banyak pengikutnya jangan bangga dulu. Jangan bangga karena hujatanmu kepada seorang disabilitas atau orang lain membuat kamu terkenal tenar dengan hujatan. Akhirnya kamu berisiko pelanggaran atau melakukan tindak pidana cyber yaitu yang melakukan kejahatan melalui media sosial seperti YouTube, akun Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya ya. Jadi agar lebih hati-hati lagi menggunakan media sosialnya, karena sudah banyak juga yang masuk penjara atas konten-konten para konten kreator atau orang lain yang tidak pintar menggunakan media sosialnya ya. Boleh kita berkata, tapi kalau bisa jangan sampai melanggar undang-undang ya. Ya begitu ya. Jadi biar pembelajaran bagi yang lain lah ya. Karena nggak ada di Indonesia ini yang kebal hukum ya, nggak ada. Ya sekalipun saya punya saya live dihujat netizen dan saya mengeluarkan statement bahwa kami tidak mensomasi orang miskin, ya itu benar. Bukan berarti kami menghina orang miskin, bukan. Karena ya nggak mungkin lah kami somasi orang miskin ya. Jadi yang kami somasi itu orang-orang kaya yang melakukan kejahatan. Nah, jadi itu yang target kami. Siapa yang melakukan kejahatan, orang kaya, itu yang kami targetkan. Karena kalau kita laporin dia, kita gugat dia, dia masih memiliki aset harta kekayaan untuk kami mohonkan ke pengadilan supaya disita, atau kami ajukan ke penyidik supaya asetnya itu disita karena diduga hasil dari kejahatan ya. Ya kalau orang miskin melakukan kejahatan ya tetap diproses, tapi bukan menjadi target kami ya. Bukan menjadi target kami, biarlah itu menjadi targetnya 911 Hotman Paris ya. Karena Hotman Paris kan memiliki katanya dia membantu orang-orang miskin yang prodeo. Silahkan ke 999911 Hotman Paris ya. Kalau LQ Indonesia Law Firm tidak, tetap kami cas. Tapi untuk kasus-kasus yang diliput menjadi topik trending seperti Agus, kami turun tangan ya. Karena ya salah satu juga ya kita menggunakan ya strategi marketing juga, jujur ya ada nilai plusnya. Sekalipun kita dihujat, tapi kita juga dikenal oleh masyarakat. Sekalipun karena hujatan itu nggak apa-apa, yang penting masyarakat mengenal kita dulu. Oh, LQ Indonesia ada gitu kan.
penting dari Sabang sampai Merauke mengetahui bahwa LQ Indonesia Law Firm ada gitu kan. Jadi ada nilai plusnya juga. Nilai plusnya ya kita dikenal masyarakat, sekalipun bulian nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, karena kami beranggapan yang memiliki intelektual tinggi, yang dia memiliki minimal pendidikannya dari sarjana hukum, atau dia taat beribadah. Kalau Kristen dia taat beribadah, kalau dia Muslim taat sholat 5 waktu, mereka itu tidak akan menghujat, karena mereka tahu dari efek samping hujatan itu apa. Salah satunya dosa ya. Jadi kalau orang-orang yang takut berdosa itu pasti tidak akan menghujat. Nah, gitu ya. Ya kami juga ya diberikan undang-undang wewenang untuk membela siapa aja. Jangankan si Agus, seorang pembunuh pun kalau datang ke kantor kami minta dibela akan kami bela. Itu hak dia sebagai warga negara, dan undang-undang hukum acara pidana menyatakan bahwa siapa saja yang berhak ancaman di atas 5 tahun itu wajib didampingi pengacara, wajib didampingi penasihat hukum. Nah, bagi siapa saja yang datang minta bantuan hukum, kami tidak dapat menolak ya. Tidak dapat menolak. Tapi kalau permintaannya itu bertentangan dengan hati nurani kami akan menolak. Nah, si Agus kan tidak bertentangan dengan hati